Kungfu Sableng karya Bastian Tito. Episode Pendekar Pispot Naga. Perguruan guru Baknya Cincong dipimpin oleh Tongpes kekurangan biaya dan terancam gulung tikar alias tutup. Karenanya sang suhu menyuruh salah seorang muridnya yang terpercaya, yaitu Teklok, pergi ke kota raja untuk menggadaikan seperangkat pispot antik. Pispot itu sangat mahal harganya karena konon katanya dari zaman dinasti Chong dari 600 abad silam. Maka berangkatlah Teklok selama beberapa hari. Ketika ia pulang dari kota raja, alangkah kagetnya pemuda bertubuh tambun itu karena mendapatkan perguruannya telah diobrak-abrik orang. Di halamannya tergelatakan 11 orang seperguruannya. Kebanyakan sudah tidak bernafas lagi. 2-3 orang memang masih terdengar mengerang, tapi tak mungkin ditolong karena sebentar lagi mereka pasti akan meregang nyawa. Sementara itu di serambi depan, Teklok menyaksikan suhunya bersama seorang murid tingkat pertama yang telah bertempur mati-matian melawan seorang bertinggi besar berdandan aneh. Orang ini menggunakan jubah kuning dengan hiasan naga hitam di bagian dada dan punggung. Di batok kepalanya nangkring satu topi aneh yang bukan lain adalah sebuah pispot yang dihiasi gambar-gambar naga. Ternyata si topi pispot melawan sang suhu memiliki gerakan yang luar biasa. Gerakannya sangat cepat, laksana bayang-bayang dikejar setan. Ketua perguruan dan muridnya terdesak hemat, hanya dalam beberapa jurus saja. Selain itu, yang membuat mereka jadi kelabakan ialah setiap gerakan yang dibuat lawan dari jubah kuningnya menghambur bau tidak sedap, yakni seperti bau kotoran manusia. Walah, jangan-jangan ini orang habis buang air besar belum cebok, pikir Teklok yang memang cadel dari sononya. Dalam satu gebrakan, kepala si tinggi besar yang disundul pispot tahu-tahu sudah menghantam dada murid utama. Lelaki kurus kerempeng ini menjerit keras dan terpental. Tubuhnya terbanting keras di tanah, dadanya remuk, tak berkutik lagi. Darah menguncur dari mulutnya, matanya menjereng. Mungkin sudah sadar karena seorang diri dan mengandalkan tangan kosong dia tidak akan bisa menghadapi lawan yang begitu lihai. Maka ketua perguruan Baknya Cincong segera hulus sebilah golok panjang yang terselip di belakang punggungnya. Manusia terkutuk, maki Tongpes. Hari ini biar Pinceng mengadu nyawa denganmu. Si topi pispot tertawa bergelak. Tongpes, dulu aku minta kau menjual pispot antik itu padaku, tapi kau menolak dengan sombong. Kau malah menyuruh orang menjualnya ke kota raja. Hari ini kau bicara soal adu nyawa. Rupanya kau punya banyak nyawa seret. Aku, tuan besarmu Tong Siampah, akan melayani walau bergadang sampai pagi sekalipun. Hahaha. Tongpes kertakan gerahang. Dengan suara menggembor ia hentakan goloknya laksana curahan hujan. Namun sayang, bagaimanapun hebatnya ilmu golok ketua perguruan guru Baknya Cincong itu, ia bukanlah tandingan si topi pispot yang bernama Tong Siampah. Setelah memainkan lawannya, setiap Tongpes membacok, menusuk atau membabatkan goloknya, Tong Siampah selalu saja angsurkan kepalanya. Maka selalu terdengar suara tring tring berulang kali. Sesekali suara beradunya dengan golok itu diselingi dengan suara ngek, yakni suara dari mulut Tongpes akibat jotosan atau tendangan lawan yang mendarat di ulu hatinya. Teklok yang sembunyi di balik sumur menyadari bahaya besar yang tengah mengancam suhunya. Karena tidak ingin dianggap sebagai murid tidak berbakti, ia lantas tanpa pikir panjang, Teklok segera maju ke tengah pertempuran untuk membantu sang suhu. Namun baru saja ia hendak bergerak, mendadak satu tangan yang kuat mencengkram tengkuknya. Hingga saking kagetnya, Teklok sampai keluarkan kentut. Lehernya seperti dijepit cabetan besar. Kepalanya tidak bisa digerakkan. Kolang ajal, maki Teklok. Teklok kirim satu tendangan kungfu ke belakang. Inilah yang disebut jurus kuda bunting menendang jantan gatal. Tapi apalah cur, orang yang hendak ditendang sudah tahu apa yang akan dilakukan Teklok. Dengan cepat ia totok urat besar tepat di atas leher murid perguruan Baknya Cincong itu. Tak ampun, Teklok langsung jadi lumpuh kaku. Tapi mulutnya masih bisa dibuka. Maksudnya mau memaki. Tapi itu pun gagal karena di belakang orang yang membokongnya dengan gerakan cepat menyumpal mulutnya dengan satu butir buah mengkudu hutan setengah busuk. Bukan Teklok saja menggap-gap, tetapi mendelik sulit mendapas. Dia juga mau muntah karena tidak tahan bau busuknya buah mengkudu yang menyangserang di mulutnya itu. Anak tolol, terdengar suara orang yang memaki di belakangnya. Apa otakmu di selangkangan dan selangkanganmu di otak? Mau
mau ikut-ikutan berkelahi? Apa kau buta dan melani menantang Gunung Taisan? Selusin saudara seperguruanmu sudah dibuat menghadap Tian alias tim semua. Apalagi kau cuma sendirian, dasar tolol. Deklok hanya bisa memaki panjang pendek dalam hati. Tapi diam-diam ia menyadari suhunya yang begitu tinggi, kepandaian dan tinggi serta ilmu goloknya, serta dihadapi dengan tangan kosong oleh si jubah kuning bertopi pispot itu. Sedangkan ia cuma seorang murid perguruan tingkat menengah. Sementara itu di serambi sana Deklok melihat orang bertopi pispot berhasil menyundul perut suhunya. Tongpes mencilat mental, jatuh tertunduk di lantai. Selagi ia mencoba bangkit, lawan sudah kirimkan keras kepada kepalanya. Kepala Tongpes tersentak ke belakang, tubuhnya melintir, roboh di tanah, dan sampai pada saat itu juga ia sampai di hari apesnya, mati. Suhu, teriak Deklok, tapi teriakannya hanya sampai di tenggorokan karena mulutnya masih tersumbat mengkudu busuk. Kedua tangannya dikepal berang, mukanya merah, tubuhnya bergetar dan air mata mengucur jatuh pipinya yang rada-rada peyang. Dengan mengeluarkan suara bergerak, orang bertopi pispot menghancurkan papan nama perguruan banyak cincong lalu berkelebat meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian Deklok merasakan pembokongnya melepas totokan di tubuhnya. Dengan cepat Deklok mencabut bahu mengkudu yang mendekam di mulutnya lalu berpaling ke belakang seraya lancarkan satu jotosan keras bernama monyet kondor menghajar puncak Taisan. Tapi ia hanya menghantam tempat kosong. Orang yang tadi membokongnya telah lenyap kemana. Di hadapan Deklok berdiri seorang laki-laki bermata jereng. Rambutnya kaku, pakaiannya compang-camping, penuh tambalan dan bau. Pada pinggangnya bergelantungan berbagai macam dan ukuran kaleng-kaleng kosong. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu kecil. Deklok, orang tadi kenal, menegur. Si pemuda merasa heran, bagaimana orang itu tahu namanya? Aku adalah gembel tua yang dijuluki pelendekar pensiunan pengemis. Adik sekandung Suhu yang sudah menghadap Tian. Jadi engkau boleh memanggilku Pak De Guru. Si gendut Deklok yang masih bersedih atas kematian Suhunya memandang acuh pada orang itu. Lalu berkata seenaknya, manusia jabrik dekil, aku tidak peduli kau Pak D, Pak C atau Bapak Z sekalipun. Kalau kau tidak membokong aku dari belakang, pasti aku bisa menolong Suhu dan Suhu tidak sampai digusur ke akhirat. Habis berkata begitu, Deklok seperti kalap menyerang si jabrik bermata jereng yang mengaku sebagai pendekar pensiunan pengemis itu. Yang diserang hanya tertawa saja. Lalu gerakan sedikit tangannya yang memegang tongkat. Deklok jatuh terbanting ke tanah. Ketika bangkit, ujung tongkat si gendut telah menempel di jidatnya. Deklok merasa kepalanya ditindih oleh sebongkah batu besar. Bagaimanapun ia tidak sanggup menggerakkan kepala, apalagi bangkit berdiri. Muka si gendut ini jadi pucat berkeringat. Keringat dingin mengucur dari kepala sampai selangkangannya. Kini sadarlah Deklok sedang berhadapan dengan orang yang bukan sembarangan. Si Pak D ini ternyata memiliki tenaga dalam tinggi luar biasa. Deklok, jangan kau dengan suhumu. Aku pun sendiri belum tentu menghadapi manusia berjubah kuning itu. Dia bernama Tong Siampah, tetapi lebih dikenal dengan julukan pendekar pispot naga. Selagi pispot bergambar naga itu masih nongkrong di kepalanya, tidak satu manusia pun bisa mengalahkannya. Juga tidak bangsa iblis atau setan perayangan. Itulah rahasia kekuatannya. Apapun yang terjadi, siapapun itu bangsatnya, aku Deklok akan segera menuntut balas kematian Suhu dan semua suheng, kakak seperguruan, dan sute, adik seperguruan, kata Deklok seraya sambil memekalkan kepala tinjunya lalu dipukul-pukulkan ke pipinya sendiri. Itu namanya kaum murid yang berbakti, sahut pendekar pensiunan pengemis. Aku mohon petunjukmu, tapi halap singkilkan tongkatmu dari jidatku, kata Deklok. Gembel berambut jabrik itu menyeringai. Setelah mengangkat tongkat bambunya dari kening Deklok, ia berkata, gendut, kau dengar baik-baik apa yang mau Pinceng ucapkan. Pendekar pispot naga tidak mungkin dikalahkan selama pispot masih menangkring di batok kepalanya. Adalah sangat sukar untuk menyingkirkan benda itu dari kepalanya. Bahkan saat mandi atau buang air sekalipun, benda itu tidak pernah lepas dari kepalanya. Tapi selagi ia bernama manusia, ia pasti punya kelemahan, kata Deklok pula. Pensiunan pengemis tersenyum. Kau cerdik pula, memang dia punya kelemahan. Apa? Deklok langsung berseru dengan bernafsu. Perempuan, dia selalu lemah dengan perempuan. Tidak peduli gadis atau yang sudah tua bangka. Tidak peduli si muka licin atau si muka keriputan. Pokoknya masih selama bernama perempuan masih dikerjainya. Kalau begitu aku akan cari akal, Deklok berpikir sejenak. Pak
Pak Desuhu, setauku seorang lelaki pasti punya selera terhadap perempuan. Mungkin Pak Desuhu tahu kira-kira perempuan yang mana selelanya si Tong Siampah itu? Pendekar pengemis alias pengemis pensiunan tertawa pengekeh. Teklok, ternyata kau punya otak juga ya. Selera si Pisport Naga adalah perempuan gemuk, montok dan besar. Semakin gemuk, semakin banyak lemaknya, apalagi putih. Wah, semakin moleh dia. Pak Desuhu, terima kasih atas petunjukmu. Budi baikmu tak pernah aku lupakan. Teklok menjura dalam-dalam lalu tinggalkan tempat itu. Setelah mendatangi tempat-tempat pelacuran di hampir setengah lusin kota, akhirnya di tengah kota, di kota Baut Tiut, Teklok berhasil menemui seorang pelacur berbadan luar biasa gemuk serta berkulit putih. Saking gemuknya, mukanya yang tembam dan diberi bedak yang tebal terlihat seperti barongsai. Gendutnya minta ampun. Sebentar jari-jarinya mencubit ke sana sini sambil tertawa cekikikan, seperti kutil anak setengah jadi. Pada pertemuan pertama, begitu Teklok masuk ke dalam kamarnya, pelacur gendut ini langsung saja bertuna busana alias menanggalkan seluruh pakaiannya. Lalu ia naik ke atas ranjang melambaikan sambil ngedip-ngedipkan matanya kepada Teklok. Tak lupa sambil pasang kuda-kuda. Ranjang reot itu sampai berderat-derit. Namamu siapa? Tanya Teklok tanpa bergerak dari kursi yang didudukinya di depan ranjang. Ling Dut, kata si gendut sambil ururkan lidahnya yang merah basah dan melambai tangan agar si Teklok yang juga gendut tambun ini segera naik ke atas ranjang. Dengar Dut, kata Teklok, aku akan membayarmu mahal, tapi bukan untuk tidur denganku. Tentu saja Ling Dut menjadi terheran-heran. Sebagai pelacur baru hari itu ada tamu yang memanjikan uang tanpa menghiburnya. Teklok mendekati ranjang lalu mengarang cerita. Yang akan tidur denganmu bukan aku, tapi pamanku. Dia sedang kurang enak badan. Angin alias wasilnya sedang kambuh, jadi tidak bisa berjalan jauh. Selama ini ia sudah panas dingin mendengar cerita orang tentang kebebasan tubuhmu dan kebagusan yang kau punya palas. Maksud Teklok itu dengan tangannya si pendekar naga musuh besarnya yang telah menghabisi Suhu serta saudara seperguruannya. Ling Dut tertawa cekikikan mendengar cerita paman yang sedang wasiran tapi masih berminat bersenang-senang dengan perempuan. Sambil mengusap-usap pusarnya yang terbenam di dalam perutnya yang gemrot berlemak, pelacur kota Baukin ini berkata, mendengar cerita pamanmu yang sedang sakit itu, terus terang aku tidak berminat melayaninya, apalagi sakitnya sakit wasir. Tapi kau beruntung, hokiku lagi jelek. Sudah seminggu aku tidak menerima tamu, tapi aku minta bayaran besar ya. Jangan khawatir, aku akan kasih persenan besar asalkan engkau melakukan sesuatu yang nantinya aku beritahu padamu. Teklok lalu berbicara memberi pengarahan kepada pelacur itu. Ling Dut pun mengangguk-angguk tanda mengerti. Sebelum pergi ke tempat pamanmu, apakah kau tidak mau bersenang-senang terlebih dahulu denganku, kata Ling Dut. Tapi Teklok bergoyangkan kepala dan gelengkan kepalanya. Kita sama-sama gendutnya pasti seru, kata Ling Dut lalu tertawa cekikikan. Justru itu yang bikin aku khawatir, ranjang boblok itu bisa-bisa jebol, kata Teklok. Ayo cepat, pakai bajumu dulu. Kita berangkat sekarang juga. Pendekar Pisport Naga mengucak-ngucak matanya berulang kali, saking tidak percaya akan pemandangannya yang ada di depannya. Seorang perempuan gendut berlemak tahu-tahu muncul di depan pintu kediamannya yang terletak di tepi danau. Senggol. Haya, dia dari mana siang-siang begini turun ke murung? Kesasar atau memang sengaja mencari diriku, kata Tong Siampah sambil kedip-kedipkan matanya. Ling Dut balas tersenyum dan kedip-kedipkan matanya pula. Dadanya yang gembrot sengaja dibusungkan. Hamba bukan bidadari yang pulang kesiangan, tapi hanya manusia biasa juga. Sudah lama hamba mendengar nama besar pendekar Pisport Naga. Hamba ingin sekali belajar kenal sebagai kawan sejalan maupun kawan serai. Mendengar kata-kata perempuan gendut itu, darah pendekar Pisport Naga menjadi panas menggelora. Ia tertawa tergelak-gelak. Tiba-tiba ia melompat ke hadapan Ling Dut. Sekali tarik saja, pelacur gendut itu segera dibawanya masuk ke dalam rumah. Ling Dut tertawa cekikikan. Dekat pintu, pakaiannya tersangkut hingga robek besar di bagian perut. Aku jahil, kata pendekar Pisport Naga memarahi paku yang merobek pakaian Ling Dut. Matanya melotot melihat keputihan perempuan gendut itu. Lalu sambil memperlihatkan kehebatan tenaga dalamnya, lelaki berjubah kuning ini pergunakan tangannya untuk menekan amblas masuk paku itu, lenyap ke dalam kusen kayu. Kau tak usah khawatir, aku akan memberikan baju baru sebagai pengganti bajumu yang robek ini, kata pendekar Pisport Naga kepada Ling Dut. Tidak apa-apa, jawab Ling Dut.
Bidadari benaran kabarnya tidak pakai baju. Kau pandai melucu, aku suka padamu, kata pendekar Pispot Naga lalu membandingkan pintu. Seperti yang sudah dipesankan oleh Teklok, begitu masuk ke dalam kamar Lindut langsung melompat ke atas tempat tidur yang terbuat dari besi. Lalu cepat-cepat ia membuka pakaian luarnya. Melihat itu, tenggorokan Pispot Naga jadi naik turun. Matanya berputar, membeliak, dan napasnya kontan memburu. Tak mau kalah dengan mempergunakan jurus naga mabok menyambar celana dalam, dia segera pula melompat ke arah ranjang. Di atas ranjang, Lindut sudah bentang diri atau sedang siap jurus panda gembrot parkir di bawah pohon bambu. Begitu pendekar Pispot Naga membaringkan diri, di sampingnya langsung dihimpit dengan pahanya yang besar gembrot. Pendekar Pispot Naga sampai setengah menggeliat, setengah dihimpit begitu rupa. Napasnya seolah-olah tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba Lindut membuat gerakan yang disebut tringgering atlet ke liang naga dan menggulingkan ketut ranjang dan hingga ranjang itu berguncang keras. Kekasihku mungil, mengapa engkau menjauhkan diri? Apakah mulut atau ketiakku bau tong sampah? Pendekar gagah, sahut Lindut. Terus terang nafsu sudah membakar diriku mulai dari ubun-ubun sampai ujung jempol kaki. Lalu mengapa kau mendekam di sudut ranjang? Tanya pendekar Pispot Naga heran. Soalnya bagaimana kalau aku bisa bersenang-senang jika pendekar sendiri masih belum membuka jubah kuning pakaian kebesaranmu. Mendengar kata-kata Lindut, Tong Siampa segera tanggalkan jubah kuningnya dan campakkan kolong ranjang. Beres, sekarang ayo kau lekas pakaian. Tangan Tong Sampah siap menggerayang ke sana kemari. Tentu untuk kau yang gagah pasti akan kubuka, tapi apakah topi yang kebesaran itu masih bertengger di kepalamu tidak akan mengganggu nantinya? Apalagi aku ini punya kesenangan suka menjilati ubun-ubun orang. Pendekar Pispot Naga yang sudah dibakar nafsu dan rupa daratan rupa pantangan segera saja menjawab, manisku sayang, untuk bidadari sepertimu aku akan lakukan apa yang kau suruh. Lalu pendekar Pispot Naga angkat pispot putih bergambar naga dan yang menengker di kepalanya itu, lalu diletakkannya di samping di meja kecil di dekat ranjang. Tanpa pispot itu, maka kesaktiannya pun ikut berpindah, tidak mendekam lagi di tubuhnya. Setelah meletakkan mahkotanya di atas meja kecil, pendekar Pispot Naga yang sudah tidak sabaran langsung balikan badan dan segera merangkul Lindut. Pada saat itulah plak, pintu kamar didobrak. Orang dari luar sekelebat tubuh masuk, langsung menyambar Pispot di atas meja. Siapa kau? Bentak pendekar Pispot seraya melompat turun dari ranjang. Satu tangan dikepalkan, satunya lagi dipakai untuk menutup auratnya. Orang yang barusan masuk dan menyambar Pispotnya bukan lain adalah Teklok, anak murid perguruan kungfu Banyak Cincong, untuk membalaskan sakit hati, dendam kesumat Suhu dan saudara-saudara seperguruannya. Aku bernama Teklok, anak murid perguruan Banyak Cincong. Beberapa bulan lalu kau telah membunuh suhuku serta ke-12 saudara seperguruanku. Hari ini aku datang untuk membalas dendam kematian mereka. Hari ini saat engkau aku kirim ke malaikat-malaikat Lamaut Kiam Loong. Manusia kurang ajar, lekas kau serahkan Pispot itu dan segera minggat dari sini, bentak pendekar Pispot Naga dengan suara lantang dan mata mendelik besar. Teklok menyeringai dan meletakkan Pispot di depan dada. Kau inginkan Pispot bau ini? Silahkan, ambil, kata Teklok. Lalu dengan jurus elang juling menyambar kode puntek, Teklok sambil menghantamkan Pispot putih dari tangan kanannya ke pendekar Pispot Naga. Pendekar Pispot Naga mengeluarkan seruan tertahan. Tak pernah dibayangkannya kalau topi kebesarannya akan dipergunakan orang untuk menyerang dan menghajar dirinya sendiri. Sobatku gendut, kembalikan Pispot itu. Apa yang engkau minta pasti Pinceng berikan. Kau mau minta 100 Pispot seperti itu, pasti Pinceng penuhi. Atau kau mau perempuan gendut ini, silahkan ambil, tapi lekas kembalikan Pispot itu. Pendekar Pispot Naga kelihatan ketakutan setengah mati. Ia meminta sambil mengguguk-guguk. Dengar, seperti yang dikatakan Pak D. Suhu, pensiunan pengemis. Tanpa Pispot Naga yang bertengger di kepalanya, pendekar Pispot Naga tidak punya daya apa-apa lagi. Malah saat itu dia terlihat geser terkencing-kencing. Ketika Teklok tidak mau memberikan Pispot, ia mulai menyerang. Tapi kungfunya murad-marid tidak karuan. Jangankan tenaga dalam, tenaga luarnya saja sudah amblas. Napasnya ngos-ngosan padahal belum 2 jurus. Akibatnya sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki menjadi bulan-bulanan serangan Pispot putih miliknya sendiri.
Mukanya remuk tak karuan, hidung melesak, hidung pecah, gigi bertanggaran, bahu kiri patah, siku tangan hasur, siku tangan hancur, tulang dada amblas, tulang iga berpatahan, darah membasahi hampir ke setiap sudut badannya. Dalam keadaan seperti itu, Tong Siampah merangkak-rangkak ke tempat tidur. Dari mulutnya tidak henti-henti keluar suara arangan. Tangannya mencoba menggapai tinggi-tinggi. Di mana Lingdut berada. Bidadariku, peluk tubuhku, antarkan aku ke surga. Ih, pelacur Lingdut memekik antara jijik dan ketakutan. Cepat ia melompat turun dari atas ranjang. Masih belum merapaikan pakaiannya, ia sudah ulurkan tangan kepada Teklok. Murid perguruan Banyak Cincong ini tanpa Banyak Cincong segera keluarkan 5 tel perak, lantas diletakkan di atas tangan Lingdut yang terkembang. Sebelum meninggalkan kamar, Teklok memandang sejurus kepada Tong Siampah yang tidak bisa berkutik lagi. Masih untuk kau menemui ajal, kalau masih hidup julukanmu pasti diganti menjadi pendekar Pispot Bonyok. Teklok letakkan pispot putih milik Tong Siampah di atas kepalanya. Sambil melangkah pergi, Tenglok, murid perguruan Banyak Cincong ini bersiul-siul menyanyikan lagu kesayangannya yang bernama Di Dadamu Ada Pinceng. Tamat. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, di share, serta jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih.